Salam jumpa kembali kepada sahabat-sahabat rekan yang setia mengikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube Milton Pardosi Ministry dimanapun saudara berada. Kali ini kita akan bertemu kembali dalam program Yuk Belajar Agar Paham di buku pelajaran sekolah sahabat kita yang terbaru yang judulnya adalah Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya. Ini adalah pelajaran kita yang terbaru untuk kuartal yang ketiga di tahun 2020 ini. Sebelum kita akan belajar pelajaran yang pertama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena kami boleh bertemu kembali melalui channel YouTube Milton Pardosi Ministry, khususnya di dalam program Yuk Belajar Agar Paham, belajar pelajaran sekolah sahabat. Terima kasih Tuhan, kami sudah tiba kepada kuartal yang baru, kuartal ketiga di tahun 2020 ini, dengan buku pelajaran sekolah sahabat yang baru. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan pelajaran ini, dan menghidupkannya, mempraktekkannya dalam hidup kami sebagai penginjil-penginjil bagi Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran kita pada pelajaran pertama ini judulnya adalah Mengapa Bersaksi. Bersaksi artinya menyampaikan kabar baik tentang kebenaran firman Tuhan, kabar baik tentang Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus. Pertanyaan yang penting adalah mengapa saudara dan saya harus bersaksi? Ayat perenungan atau ayat hafalan kita sepanjang satu minggu ini adalah dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa yang dikatakan Timotius dalam 1 Timotius 2, 3, dan 4 ini ada paling tidak dua hal yang saya dapatkan. Apa yang berkenan kepada Allah? Kepada Juru Selamat kita itu. Maka ada dua di sini. Yang pertama adalah Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Allah tidak memilih-milih atau tidak membatasi siapa yang akan diselamatkan. Yang kedua, supaya semua orang beroleh pengetahuan akan kebenaran. Bagaimana caranya supaya semua orang beroleh pengetahuan akan kebenaran? Caranya adalah melalui umat-umat Tuhan yang sudah lebih dulu menerima pengetahuan akan kebenaran itu dan akhirnya membawa pengetahuan akan kebenaran itu kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan bersaksi itu. Bagaimana caranya supaya Allah dapat menyelamatkan seluruh umat manusia ini? Caranya adalah dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu diselamatkan oleh Tuhan pergi membawa kabar keselamatan ini kepada orang lain sehingga mereka pun dapat juga menerima kabar keselamatan. Saya mencatat dalam pelajaran sekolah sahabat ini, bersaksi itu artinya yang pertama menyaksikan apa yang Yesus telah buat untuk keselamatan kita pribadi. Yang kedua, bersaksi artinya menyampaikan bagaimana Yesus telah merubah hidup pribadi kita. Itu bersaksi. Yang ketiga, bersaksi artinya menyampaikan kebenaran luar biasa tentang firman-Nya mengenai Yesus dan juga kasih Yesus Kristus itu. Jadi bersaksi ini akan membuat orang-orang merasakan sukacita sebagaimana Allah bersukacita ketika ada orang menerima Dia sebagai juru selamat pribadinya. Kalau ada seorang bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat, maka sorga Allah itu bersukacita. Tetapi yang bersaksi juga, yang membawa kabar keselamatan ini kepada orang yang bertobat itu, juga akan menerima sukacita bersama dengan Allah yang juga bersukacita karena ada seseorang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Pelajaran kita pada hari Minggu adalah memberikan kesempatan untuk keselamatan. Mari kita buka ayat kita dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 dan nanti di Yakobus pasal yang ke-5 ayat 19 dan 20. Lukas 19 ayat yang ke-10 demikianlah bunyi firman Tuhan.
Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa misi Yesus datang ke dunia ini hingga dia mati di kayu salib dan bangkit? Alkitab katakan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan kata lain, Yesus juga melakukan kesaksian, saudara-saudara. Manusia bersaksi. Apa yang dilakukan manusia dalam bersaksi? Untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang hilang, menyampaikan kabar baik kepada mereka yang membutuhkan keselamatan. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat 19 dan 20, Yakobus pasal yang kelima, ayat 19 dan 20, demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Apa hal yang indah yang dilakukan seorang yang bersaksi? Maka dia akan menuntun orang yang sesat itu untuk mengenali bahwa dia berdosa di hadapan Tuhan, dia menyesali segala dosa-dosanya, dia bertobat kepada Tuhan, dan akhirnya dia diselamatkan. Lalu kita juga menerima sukacita karena ada orang yang menerima Yesus dan mereka juga diselamatkan. Injil diberitakan agar banyak orang berbalik dari hidupnya yang jahat kepada hidup yang benar di hadapan Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada manusia, baik melalui Roh Kudus, baik melalui alam ini yang menceritakan tentang kuasa Tuhan, baik melalui Alkitab sendiri yang menceritakan tentang firman Tuhan. Tetapi Allah juga menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang sudah datang di dunia ini, hidup dan bangkit dan menjadi pengantara kita, juru selamat kita. Kalau saudara membaca buku Roma, maka saudara akan temukan di sana bagaimana proses seseorang itu pada akhirnya menerima Yesus Kristus, lalu dia juga menjadi saksi-saksi bagi Yesus Kristus. Dicatat dalam Roma 1 dan Roma pasal yang kedua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi sudah menerima pernyataan diri Allah kepada masing-masing mereka, baik melalui alam, melalui firman Tuhan, dan bahkan melalui kuasa Tuhan sendiri. Banyak yang menerima, namun banyak juga yang menolak pernyataan Allah ini. Lalu kita masuk dalam Roma pasal 3 sampai Roma pasal yang kelima, Paulus menyatakan bahwa keselamatan itu hanya datang melalui anugerah Yesus Kristus yang manusia terima melalui iman yang ada pada dirinya. Lalu masuk ke dalam Roma 6 sampai Roma yang ke-8, menjelaskan bahwa anugerah yang sudah diterima itu bukan hanya menyelamatkan, tapi juga menguduskan mereka yang sudah diselamatkan. Lalu di dalam Roma pasal ke-10, ini yang penting. Dalam Roma pasal 10 dikatakan bahwa siapa yang berseru kepada Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Pertanyaannya adalah, menurut Roma pasal 10, bagaimana seseorang itu pada akhirnya bisa berseru kepada Tuhan dan dia diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maka Paulus menjelaskan dalam buku Roma pasal yang ke-10, pertama, dia harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, dia harus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, supaya dia bisa mendengarkan firman Tuhan, maka harus ada orang yang membawakan firman itu kepada orang tersebut. Disinilah pentingnya proses bersaksi. Ketika saya membawa firman kepada seseorang, maka orang itu akan percaya kepada firman yang saya bawa, dan akhirnya orang itu akan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan kita. Dengan kata lain, sebagaimana Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, maka kita pun akan pergi ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang membutuhkan keselamatan dari Yesus Kristus. Dengan kata lain, saudara dan saya, kita ini adalah penghubung antara Yesus Kristus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, penghubung bagi mereka-mereka yang merindukan akan keselamatan dari Yesus Kristus. Pelajaran yang kedua adalah tentang membuat Yesus gembira. Bolehkah kita membuat Yesus bergembira? Bolehkah kita membuat Allah Bapa bergembira? Alkitab katakan boleh, saudara-saudara. Boleh. Bagaimana caranya? Yesus memberikan 3 perumpamaan dalam Lukas pasal yang ke-15.
Saudara boleh baca sendiri. Di situ ada perumpamaan tentang dirham yang hilang, ada domba yang hilang, dan ada anak yang hilang. Dalam kisah dirham yang hilang, dirham ini dia tidak tahu dia hilang, dan dia juga tidak tahu bagaimana dia pulang. Atau boleh ditemukan oleh si empunya dirham. Domba yang hilang, dia tahu dia hilang, tapi dia tidak tahu bagaimana dia pulang ke kandang atau pulang kepada sang gembala. Lalu anak yang hilang, anak ini dia tahu hilang, dan dia juga tahu bagaimana dia pulang ke rumah bapaknya. Tetapi yang menarik dalam tiap-tiap kisah perumpamaan ini adalah ketika si empunya dirham menemukan dirhamnya, maka dia bersuka cita, lalu dia mengajak tetangga-tetangganya juga untuk bersuka cita. Ketika sang gembala ini sudah menemukan kembali dombanya yang hilang, maka dia pulang ke rumah, dia bersuka cita, lalu dia mengajak tetangga-tetangganya pun untuk bersuka cita. Demikian juga dengan anak yang hilang. Ketika anak yang hilang ini pulang ke rumah, lalu sang bapa bersuka cita menyambut dia, mengembalikan semua hak-haknya sebagai anak, lalu dia mengundang tetangga-tetangganya untuk juga bersuka cita bersama dengan dia. Intinya apa? Dari 3 ilustrasi tentang yang hilang, dirham, domba, dan anak yang hilang, sang pemilik bersuka cita dan dia berbagi sukacita itu dengan orang-orang tetangga-tetangga yang dia kasihi. Dengan demikian, akan ada sukacita ketika seorang manusia itu datang kepada Yesus, bertobat, meninggalkan hidup lamanya, dan menjalani hidup yang baru bersama Yesus. Akan ada sukacita di sorga. Akan ada sukacita di sorga. Baik Yesus, baik Bapa, baik seluruh malaikat-malaikat sorga bersukacita ketika ada seorang bertobat. Sukacita yang terjadi di sorga itu menjadi sukacita saya, menjadi sukacita saudara. Ketika kita melihat orang yang mendengar, menerima Injil yang kita beritakan itu, mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Allah menjadi sedih ketika dunia ini jatuh ke dalam dosa. Allah menjadi sedih ketika ada kematian di dunia ini. Allah menjadi sedih ketika manusia memilih untuk menurut kepada setan dan meninggalkan dia. Tetapi Allah menjadi bersukacita ketika manusia itu kembali kepadanya dan bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat manusia. Pelajaran selanjutnya adalah bertumbuh oleh memberi. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dalam iman kita? Maka syaratnya adalah kita harus membagikan iman itu kepada orang lain. Kita tidak bisa hanya menerima, tapi kita harus memberi kepada orang lain. Ilustrasi yang paling tepat adalah tentang Laut Mati di Timur Tengah di sana. Laut Mati ini menurut faktanya adalah dia berada di ketinggian 1388 kaki di bawah permukaan laut. Biasanya ketinggian itu di atas permukaan laut, saudara. Tetapi Laut Mati justru berada di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut. Nah, Laut Mati ini karena dia berada di bawah permukaan laut, sehingga dia ini menerima semua air, aliran-aliran air dari sungai yang mengalir dan dia tampung. Dia tidak bisa mengalirkan aliran air yang ada padanya itu ke tempat yang lain, ke sungai atau bahkan ke laut, karena justru dia di bawah laut, saudara. Lalu apa yang terjadi dengan Laut Mati ini? Menurut data yang dituliskan dalam pelajaran kita ini, iklim yang begitu panas dan kering, sinar matahari yang begitu kuat, kondisi padang pasir menyebabkan air di Laut Mati ini begitu cepat menguap. Sehingga kadar garamnya mencapai 33,7%. Tidak ada binatang yang hidup di sana kecuali beberapa mikroba dan bakteri. Karena begitu asin airnya. Laut ini tidak pernah mengalirkan air itu kepada orang lain, tapi dia menerima semua air yang datang kepadanya. Demikian juga dengan hidup kekristenan ini. Jika kasih Allah itu sudah mengalir dari sorga ke dalam hidup kita, tetapi kita tidak mau membagikan kasih itu kepada orang lain, ketika keselamatan itu sudah datang kepada kita, tapi kita tidak mau menyampaikan keselamatan itu kepada orang lain, maka hidup kita ini akan menjadi hidup orang Kristen yang kosong.
hidup orang Kristen yang tidak berarti, hidup orang Kristen yang tidak bermakna sama sekali. Mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 dan 38. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Apa Yesus katakan? Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yesus katakan Yesus adalah air hidup. Siapa yang datang kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan air kehidupan. Dia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi bukan di situ saja, saudara-saudara. Ketika kita datang kepada Yesus, kita menerima air kehidupan, maka di ayat yang ke-38 dikatakan, maka dari dalam dirinya akan mengalir juga air kehidupan. Nah, aliran air kehidupan dalam hidup kita yang datangnya berasal dari Yesus itu akan mengalir kepada orang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat. Judul pelajaran kita tadi adalah mengapa bersaksi. Kalau begitu, kita harus mencari jawabannya, mengapa kita harus bersaksi. Yang pertama, saya temukan dalam pelajaran kita, agar kita memiliki tabiat seperti Kristus. Yang kedua, agar kita menikmati pengalaman sukacita seperti Allah menikmati pengalaman sukacita ketika ada jiwa-jiwa yang bertobat dan datang kepada Yesus. Yang ketiga, kita akan bertumbuh ketika kita membagikan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Yang keempat, roh mementingkan diri akan dikikis dari hidup kita. Dan yang kelima, kita akan terhindar dari kehidupan rohani yang stagnan, tidak maju, tidak mundur, suam-suam kuku, dan akhirnya justru akan merosot kerohanian kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, rekan-rekan sahabat channel YouTube Milton Pardosi Ministry, kita harus bersaksi supaya iman kita naik, supaya kita seperti Kristus Yesus dalam karakter kita, supaya roh mementingkan diri dikikis dalam hidup kita, agar kita bisa menikmati sukacita sama seperti Bapa Yesus Kristus bersukacita ketika ada orang yang bertobat. Pelajaran selanjutnya adalah kesetiaan kepada perintah Kristus. Apa perintah Kristus kepada para murid dalam Matius 28 ayat 19 dan 20? Para murid diminta untuk pergi ke seluruh dunia, mengajarkan Injil kebenaran yang mereka sudah terima dari Yesus, lalu membaptiskan mereka, menjadikan mereka sebagai murid-murid Yesus Kristus. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, mari saya bacakan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, di sana ada sebuah ekspresi yang menarik yang perlu kita pahami. 2 Petrus 3:9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah tidak lalai menepati janjinya. Apa janji Allah? Datang kembali ke dunia ini untuk menganugerahkan kehidupan kekal bagi siapa yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Karena dia menghendaki. Nah, dalam pelajaran kita, kata menghendaki ini penting sekali. Mengapa? Karena kata menghendaki ini diartikan kecenderungan pikiran, sebuah keinginan yang mendorong hati Allah untuk memenuhi janjinya. Kenapa Allah harus memenuhi janjinya? Karena ada keinginan besar dalam hidupnya untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada kecenderungan sesaat pun dalam pikiran Allah menghendaki supaya manusia itu binasa. Melainkan menginginkan supaya semua orang dapat diselamatkan. Yesus diutus oleh Bapa untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekarang Yesus mengutus para rasul. Di zaman modern, Yesus mengutus gereja Tuhan, umat-umat Tuhan di akhir zaman, untuk membawa Injil ini ke seluruh dunia. Yesus meminta supaya setiap orang percaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa,
bukan hanya kepada satu bangsa, tetapi menjadi terang kepada banyak bangsa. Dalam Kisah pasal 13 ayat 47, dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa Paulus dan Yesaya diminta untuk menjadi terang, menjadi saksi Tuhan, bukan hanya kepada Israel. Walaupun awalnya mereka kepada Israel, tetapi mereka diminta menjadi saksi kepada seluruh dunia. Pelajaran yang terakhir adalah apa yang memotivasi kita sehingga kita mau bersaksi kepada orang lain dan membawa kabar keselamatan ini kepada banyak orang. Satu-satunya motivasi yang benar agar kita menjadi saksi bagi Kristus Yesus adalah kasih. Kita sudah menerima kasih dari Tuhan, maka kasih itulah yang mendorong kita untuk membawa Injil ini kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga menerima kasih Tuhan dan mereka pun dapat diselamatkan. Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14, 15, 18 sampai 20. Kasih Kristus yang menguasai kami. Karena Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah mendamaikan kita dengan Bapa. Sekarang Kristus mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada siapa saja yang sudah diperdamaikan Kristus dengan Bapa. Apakah saudara sudah diperdamaikan dengan Kristus? Saya yakin sudah. Oleh sebab itu, saudara juga harus melanjutkan pelayanan pendamaian yang Yesus sudah lakukan, membawa perdamaian kepada orang lain, agar orang lain itu pun diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Kasih Kristus yang menguasai kami, kata Paulus. Dalam tulisan Rumah Tangga Advent, halaman 421, dikatakan demikian. Kasih itu haruslah berada di dalam hati. Seorang Kristen yang benar itu tingkah lakunya bermotifkan kasih yang mendalam terhadap Tuhannya. Cinta kasihnya yang sudah berakar kepada Kristus menimbulkan suatu perhatian yang tidak mementingkan diri kepada saudara-saudaranya. Kasih itu berkorban. Kasih itu lebih memilih menyenangkan orang lain, memuaskan kerinduan orang lain daripada kerinduan atau keinginan dirinya sendiri. Kasih Yesus menjadi motivasi yang positif bagi kita untuk kita boleh menginjil, bersaksi kepada orang lain. Kalau begitu, apakah kesimpulan dari pelajaran kita yang pertama ini? Mengapa bersaksi? Saya mencatat ada 5 kesimpulan. Yang pertama, gereja mengalami penganiayaan. Tetapi, dengan gereja mengalami penganiayaan, maka gereja itu justru menyebar. Dan ketika gereja menyebar, maka Injil ini pun menyebar dan dibawa kepada banyak orang. Kesimpulan yang kedua adalah, karena Injil ini mengalami kemajuan, tetapi para murid ketika Injil mengalami kemajuan di Yerusalem, di Judea, mereka merasa bahwa mereka tidak perlu lagi untuk membawa Injil ini ke seluruh dunia. Itu sebabnya para rasul ini didorong untuk tidak merasa puas dengan pekerjaan mereka yang berhasil di Yerusalem dan Judea, tetapi mereka didorong untuk bekerja membawa Injil ini ke seluruh dunia. Di dalam pengalaman dari para rasul di gereja yang mula-mula, ternyata ada penganiayaan sehingga membuat umat-umat Tuhan harus lari menyelamatkan diri, menyebar. Para rasul mengalami kesuksesan pekerjaan mereka begitu berhasil di Yerusalem dan Judea, sehingga mereka tidak mau enggan untuk pergi ke tempat-tempat yang lain mengabarkan Injil. Akhirnya apa yang terjadi? Jemaat mulai lemah. Jemaat justru tidak menjadi kuat. Gereja yang tidak menginjil, gereja yang tidak bersaksi, gereja yang tidak keluar untuk memberitakan Injil, maka gereja itu justru akan menjadi lemah. Gereja itu akan menjadi laut mati, saudara-saudaraku. Itu sebabnya jemaat menjadi lupa akan kekuatan yang paling kuat untuk melawan kejahatan adalah kerinduan, semangat untuk bersaksi. Yang keempat, saya dapatkan kesimpulannya adalah jemaat perlu untuk melatih jiwa-jiwa, mendidik jiwa-jiwa yang baru bertobat,
bahkan yang mungkin sudah lama bertobat sekalipun, untuk mereka dilatih, dididik untuk menjadi penginjil-penginjil yang handal bagi Yesus Kristus. Dan yang terakhir, jangan kita merasa puas dengan pencapaian yang sudah kita terima dalam penginjilan ini. Gereja yang merasa puas dengan apa yang sudah mereka lakukan, maka gereja itu justru akan mati, saudaraku. Inilah pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Kiranya kita mempunyai semangat untuk bersaksi. Kita paham kenapa saya harus bersaksi. Kita paham kenapa Yesus mendorong kita harus bersaksi. Ternyata itu adalah untuk kebutuhan rohani kita agar kita bertumbuh. Ternyata itu adalah untuk sukacita yang besar. Ternyata itu adalah agar kita memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Jangan lupa terus saksikan, ikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube Milton Pardusi Ministry. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda belnya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena saat ini kami kembali belajar firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat dalam program Yuk Belajar Agar Paham bagaimana kami bersaksi, mengapa kami bersaksi, untuk apa kami bersaksi. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami supaya kami rindu bersaksi, meskipun itu dengan kalimat-kalimat sederhana, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu akan membuat kalimat-kalimat sederhana yang kami saksikan itu menjadi berkuasa. Berkati semua sahabat channel YouTube Milton Pardusi Ministry dimanapun mereka berada, agar mereka diberkati secara jasmani, terlebih diberkati secara rohani. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali.